Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Terima kasih kesempatannya Bapak Kepala Sekolah. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Atap 4 Batu Bangga, rekan-rekan guru sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama adalah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk tetap melaksanakan tugas kita sebagai pendidik yang insya Allah bernilai ibadah. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu guru yang telah meluangkan waktunya untuk berkenan hadir di tempat ini dalam rangkaian kegiatan implementasi atau pengimbasan dari program guru penggerak. Baik, mohon izin Bapak dan Ibu, saya berdiri di sini bukan berarti saya lebih memiliki pengetahuan yang lebih dari Bapak Ibu, bukan berarti saya mengajari Bapak Ibu. Saya hanya sedikit memberikan pemahaman atau berbagi pengalaman tentang program guru penggerak yang sementara saya laksanakan. Baik, pada kesempatan ini saya ingin berbagi terkait materi tentang budaya positif. Sebagai informasi Bapak dan Ibu bahwa kegiatan program guru penggerak ini terdiri dari 3 modul. Modul 1, 2, dan 3. Dan dari setiap modulnya ada submodul, dan di modul 1 ini adalah bagian akhir dari pembelajaran modul 1, yaitu budaya positif. Di modul 1 itu ada 4 submodul. Yang pertama ada filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan terakhir adalah budaya positif. Dan yang sementara saya jalankan sekarang sudah sampai di modul 2.1. Jika dipresentasikan itu sekitar baru 50%. Jadi masih ada setengah perjalanan lagi yang harus saya selesaikan. Baik Bapak Ibu, adapun agenda kegiatan hari ini antara lain adalah ini. Yang pertama ada pembukaan, kemudian ice breaking, pemaparan materi, elaborasi, dan penutup. Jadi kurang lebih 1 jam lebih saya akan mempersambung Bapak Ibu. Baik, kita langsung masuk ke pembukaan. Untuk membuka kegiatan ini supaya kita mendapatkan kelancaran dan tentunya keberkahan, mari kita bersama-sama membuka dengan bacaan basmalah, agama lain menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk lebih membuat Ibu dan Bapak semangat dan membuat kita fokus untuk mengikuti kegiatan ini, saya ada ice breaking. Mungkin Bapak dan Ibu pernah main game tebak kata di Android-nya, di HP-nya. Jadi nanti ada ilustrasi gambar yang akan muncul di sini. Bapak dan Ibu guru tebak kira-kira gambar ini maknanya apa? Sebagai contoh seperti ini. Ada gambar di situ, ra, kemudian gambar jin, berarti rajin. Ada lagi satu anak sedang belajar, berarti rajin belajar. Contohnya seperti ini Bapak dan Ibu. Mungkin sudah pernah main semuanya. Ya. Nanti yang menang dapat motor dari kepala sekolah. Sudah siap Bapak Ibu? Untuk dari yang pertama, ini ada beberapa nanti yang saya tampilkan. Yang bisa langsung angkat tangan aja atau langsung sampaikan saja jawabannya. Ya, ini yang pertama adalah ulang punggung. Ulang punggung. Bapak, Ibu, Pasur. Pasur apa pasur? Pulang sekolah. Oh, pulang sekolah. Pulang sekolah. Kaget dia. Ya, jadi jawabannya Pulang sekolah. Ya, betul sekolah. Kayaknya Budi sering main ini kayaknya. Lanjut, kasih ada. Ayo Pasur. Betul ya, pulang sekolah. Nah ini. buku cerita. Kayak ini udah masuknya. Buku bukan dari. Lanjut. Nah ini agak susah kali ini. Ya. Tenda dengan baju. Tenda dengan
jas. Anda jasa. Ini jadi A berarti ada jasnya apa? Ada jasa. Kaget sih. Oke, terakhir ada kesempatan buat yang lain. Nah ini terakhir agak susah kan. Ada tuh anak lagi tidur ada bayangan-bayangannya di atas. Ada B ini hewan. Bebek. Ya ini hadiahnya kompor gas Bapak Ibu. Kalau kira-kira apa? Oh nggak susah ya. Anda bawaan juga dapat kita tapi Selain bebek, apa itu? Hewan apa yang bangsa itu bawahnya Bangsa. atasnya ini anak lagi tidur ada bayang-bayangannya biasanya lagi apa tuh? Kalau tidur kita punya bayangan. Iya. Pemimpin bangsa. Pemimpin bangsa. Pemimpin bangsa. Kompor gas tuh. saya pikiran ada tidurannya. Tidur beda gitu. Kita cek jawaban ini. Masih ada? Oh, selesai. Oke, kita masuk materi Bapak Ibu. Nanti saya akan sampaikan beberapa materi yang terkait budaya positif. Kemudian di akhir nanti Bapak Ibu kita bisa berelaborasi kalau ada yang mau ditanyakan atau menjadi masukan, silakan. Kita masuk di ini sebagai pertanyaan utama yang menjadi pertanyaan pemantik sebelum kita masuk materi. Ini ada pertanyaan, apa itu budaya positif? Yang digarisbawahi di sini adalah budaya. Kebetulan di sini ada guru IPS, jadi untuk lebih biar penjelasannya lebih jelas dan sesuai dengan penjelasan pengertiannya, saya minta penjelasan dari Pak Didi tentang budaya. Budaya itu sebenarnya apa, Pak? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di sini terkait dengan materi budaya, pada dasarnya budaya itu adalah tentang bagaimana caranya manusia itu menjalani kehidupan sehari-hari. Di sini tentunya kan ada hal yang sifatnya positif dan juga ada yang hal sifatnya negatif. Artinya budaya itu adalah tentang kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dan biasanya budaya itu berbeda-beda. Artinya dilihat dari keberagaman yang ada. Contohnya di Indonesia itu ada berbagai macam etnis atau suku, itu tentunya memiliki budayanya masing-masing dalam hal kegiatan kehidupan sehari-hari. Saya kira itu Pak Angga secara singkat saja ya. Kalau kita menjelaskan lebih banyak lagi kayaknya lama ini sudah selesai. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Angga. Ya, terima kasih Pak Guru. Penjelasannya cukup jelas, sangat jelas, terperinci. Penjelasan tentang budaya secara umum, kemudian ada penjabaran di sekolah dan keluarga. Yang saya garis bawahi dari penjelasan beliau tadi adalah tentang kebiasaan-kebiasaan yang diterapkan, yang kita sadari bahwa itu adalah kebiasaan baik yang perlu ditanamkan dalam diri kita, ya tentunya terkait dengan peraturan-peraturan tadi. Yang tepat sekali, jadi budaya positif adalah kebiasaan baik yang kita bisa terapkan di sekolah. Jadi intinya di situ, bagaimana kita menerapkan kebiasaan-kebiasaan baik kepada murid untuk menjadi sesuatu yang biasa dari bahwa itu hal yang baik untuk dirinya dan juga hal yang baik dalam melaksanakan interaksi sosial dengan teman-teman dan dengan gurunya di lingkungan sekolah. Kemudian bagaimana cara membangun budaya positif di sekolah? Ini yang menjadi materi utama Bapak dan Ibu.
Ada beberapa hal yang kita bisa terapkan. Karena ada penerapan disiplin positif, kemudian kita memahami kebutuhan dasar dari siswa, dan kita memahami bagaimana motivasi perilaku manusia, dan menerapkan keyakinan kelas, dan posisi kontrol guru. Dalam artian bagaimana apa yang sebaiknya kita lakukan untuk mengontrol murid-murid. Dan terakhir adalah segitiga restitusi. Hal ini semua nanti kita akan bahas satu persatu. Sambil mungkin ini agak lama Bapak dan Ibu, saya persilakan untuk dicicipi yang ada di depan. Ya, silakan sambil ini ya. Oke, ini ya. Disiplin positif. Ada lagi pertanyaan pemantik. Apa yang muncul di benak Bapak dan Ibu ketika mendengar kata disiplin? Ketika kita dengar kata disiplin, ini biasanya berkaitan dengan apa Bapak dan Ibu? Iya, betul sekali. Dengan aturan. Kita beranggapan bahwa ketika anak atau peserta didik telah mengikuti aturan yang kita terapkan di sekolah, berarti anak itu adalah bisa kita katakan bahwa dia disiplin. Apakah benar seperti itu? Kita lihat dari Ki Hajar Dewantara berkata bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Yang digarisbawahi adalah kata merdeka. Merdeka dalam artian adalah ketika anak menerapkan disiplin, itu benar-benar merupakan kebebasan, atau dia tidak terikat atau tidak tertekan dengan sebuah hal, misalkan aturan gitu. Misalkan ketika anak melaksanakan disiplin, misalkan datang tepat waktu ke sekolah di pagi hari, mereka datang karena kemerdekaan dirinya, bahwa saya merasakan ini adalah hal yang baik untuk saya. Tidak dikatakan merdeka jika anak masih beranggapan bahwa saya datang ke sekolah misalkan karena takut ada hukuman dari bapak dan ibu guru. Itu yang mungkin yang dimaksud dengan kata merdeka di sini. Kita lihat definisinya. Disiplin positif adalah proses pembelajaran dan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Seperti yang saya singgung tadi sebelumnya, bahwa adanya motivasi dalam diri anak untuk melakukan disiplin itu atas dasar kemauan dia sendiri tanpa adanya ikatan dari pihak luar. Bagaimana cara mengajarkan disiplin positif? Yang seperti disampaikan pada sesi sebelumnya, tadi disampaikan bahwa guru sebagai contoh penerapan disiplin pada murid. Kita tidak bisa menyalahkan murid misalkan datang terlambat, sementara kita sebagai guru masih sering melakukan itu. Mungkin ini introspeksi buat diri saya pribadi, mungkin karena selama ini masih banyak hal-hal yang perlu ditingkatkan untuk sebagai tugas kita membimbing murid atau menuntun murid seperti itu, sebagai contoh penerapan disiplin pada murid. Betul sekali. Jadi yang kita tanamkan terlebih dahulu adalah bagaimana kita menjadi contoh untuk murid-murid kita. Akan berproses, mudah-mudahan kita tetap konsisten melakukan perbaikan diri untuk cara yang lebih baik. Selanjutnya adalah diskusikan setiap aturan dan kesepakatan yang dibuat. Jika kita merefleksikan apa yang kita kerjakan di sekolah pada saat ini, mungkin yang kurang adalah kita tidak melibatkan siswa dalam membuat aturan sekolah. Jadi bahkan siswa tidak tahu aturannya, bagaimana proses pembuatan aturannya. Mereka tahu adalah ketika aturan itu sudah ada. Jadi kita disarankan untuk mendiskusikan setiap aturan dan kesepakatan yang dibuat. Materi lebih lanjut nanti kita akan pelajari, akan kita bahas di bagian keyakinan kelas. Jadi kita lanjut ke yang kedua, yang ketiga, berikan konsekuensi logis. Berikan konsekuensi logis. Ada perbedaan Bapak dan Ibu mengenai pemahaman hukuman dan konsekuensi. Mungkin Bapak Ibu sudah paham semua bahwa hukuman adalah lebih kepada bagaimana kita sebagai guru memberikan sesuatu kepada murid secara tiba-tiba berdasarkan apa yang kita inginkan. Misalkan dalam kasus anak datang terlambat ke sekolah, kita memberikan hukuman. Ini biasanya tidak berhubungan dengan apa yang dia lakukan. Misalkan kesalahan yang dia lakukan. Misalkan datang terlambat, kita hukum semau kita. Misalkan usap berapa kali atau keliling lapangan berapa kali. Ini kan dalam artian kurang logis karena tidak berhubungan dengan
dengan apa yang membuat responnya, di stimulus responnya. Kalau konsekuensi ini berhubungan, ada stimulus dan respon. Biasanya ini berkaitan dalam misalkan dalam waktu yang terlambat datang di kelas, kita memberi konsekuensi yang logis. Misalkan dengan memberikan jam mengajar yang lebih, mengajarkan tugas-tugas, atau dalam mata pelajaran penjaskes misalkan, ini kan agak berhubungan. Misalkan ketika anak datang terlambat ke sekolah mengikuti pelajaran penjaskes, kita bisa memberikan hukuman, konsekuensi dengan keliling lapangan berapa kali. Ini ada hubungannya karena dalam pengajaran penjaskes. Jadi konsekuensi biasanya ini ada kesepakatan sebelumnya yang kita terapkan bersama anak. Kita akan mengarah ke sana dan kita pembahasan lebih lanjut akan dibahas di bagian restitusi nanti Bapak Ibu. Selanjutnya ada bersikap tegas bukan marah. Ya, ini sudah jelas sekali bagaimana kita membangun disiplin dengan ketegasan. Ada posisi yang kita lakukan adalah bersikap tegas, bukan hanya sekedar marah-marah. Ya, kita lanjut Bapak Ibu. Kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu kebutuhan dasar manusia. Untuk menerapkan disiplin positif di lingkungan sekolah, tentunya hal yang perlu dan penting kita pahami adalah bagaimana kita memahami kebutuhan dasar pada murid. Di sini kebutuhan dasar terdiri atas kebutuhan dasar biologis dan psikologis. Ini ilmu sosial lagi tadi. Kita sudah paham di sini. Yang pertama adalah bertahan hidup, kemudian kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Untuk bertahan hidup di sini biologisnya mungkin makan dan minum, kemudian termasuk bagaimana tempat tinggalnya. Dalam lingkungan sekolah kita bisa mengakomodir kebutuhan bertahan hidup ini. Bukan berarti kita menyediakan makan dan minum kepada anak-anak, tapi sebagai guru kita memastikan bahwa kondisinya anak sudah siap belajar. Sudah siap belajar dalam artian bagaimana kondisi fisiknya. Dia sudah makan, dia sudah minum, dan sudah siap untuk belajar. Kemudian di lingkungan belajarnya seperti apa? Maksudnya bahwa kondisi kelas yang sudah siap dipakai belajar, sudah bersih, sudah dan sebagainya. Dan ini pasti sudah kita sering terapkan di kegiatan pembelajaran di kelas Bapak dan Ibu guru. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Bagaimana peran kita sebagai guru memberikan perhatian bahwa setiap anak pasti butuh perhatian. Kita memberikan perhatian kepada anak, kita berikan dia motivasi untuk bisa sebagai kondisi psikologisnya mengatakan bahwa dia saya diterima di kelas ini, dan tentunya ini akan berefek pada kesiapan anak tadi dalam belajar dan merasa senang dalam mengikuti pembelajaran. Lanjut adalah kebutuhan dasar akan penguasaan. Penguasaan dalam artian di sini sebagai pengakuan. Ada pengakuan yang kita sebagai guru mengakui bahwa setiap anak mempunyai kekuatan tersendiri, mempunyai bakat dan minat tersendiri. Saya sedikit berbagi pengalaman Bapak Ibu. Di kelas 8 ada salah satu orang siswa ini yang saya melihat bahwa ini anak ini sedikit agak aktif, sering mengganggu kegiatan pembelajaran. Dia itu sering aktif sekali, bahkan cenderung mengganggu temannya dengan menciptakan suasana kelas yang gaduh. Tapi ketika saya mengadakan diskusi dan saya memberi kekuasaan kepada dia sebagai ketua kelompok, ternyata dia bisa mengekspresikan dirinya, dia bisa bertanggung jawab pada kelompoknya. Jadi saya berkesimpulan bahwa anak ini sebenarnya butuh pengakuan, butuh diberikan kebutuhan akan penguasaan tadi. Itu sebagai salah satu contoh dari penguasaan. Kemudian yang selanjutnya adalah kebebasan. Kebebasan ini terkait bagaimana anak bisa bebas dalam artian bebas mengekspresikan dirinya dalam kegiatan belajar.
Misalkan bebas, ya ada bakat-bakat tertentu dari anak itu bebas menunjukkan kemampuannya. Misalkan sebagai guru, ya tentunya kita bisa menerapkan pembelajaran yang bisa mengakomodir itu semua. Misalkan dalam menerapkan sumber belajar yang variatif, kemudian media belajar yang variatif, dan juga teknik pembelajaran yang variatif. Yang terakhir adalah kesenangan. Iya, ini poin yang penting karena di dalam kelas anak juga butuh bersenang-senang. Kalau di sekolah kita mengenai kesenangan ini sepertinya sudah sangat sudah sangat diakomodir oleh bapak dan ibu guru. Bagaimana kita menciptakan lingkungan kelas yang menyenangkan bagi siswa, bagaimana kita menerapkan pembelajaran dengan menerapkan misalkan games atau ya kegiatan-kegiatan yang menarik bagi mereka. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke motivasi perilaku manusia. Ada dua jenis motivasi, seperti yang telah Bapak Ibu ketahui, bahwa ada motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Ekstrinsik maksudnya adalah motivasi yang dipengaruhi oleh hal-hal dari luar, ada yang mempengaruhi, misalkan dengan aturan atau dengan penghargaan. Kita melakukan sesuatu karena ingin dihargai, karena takut hukuman. Itu adalah motivasi ekstrinsik. Ini kurang efektif dalam misalkan kita terapkan di lingkungan sekolah karena ini hanya berlangsung sementara. Tidak untuk selamanya bagi siswa. Beda dengan motivasi intrinsik. Ini ada yang motivasi dalam diri anak-anak melakukan sesuatu karena ada dorongan dari dirinya sendiri bahwa hal itu baik untuk dia, seperti itu. Ibu Diana dosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari hukuman. Ini sering mungkin kita dapatkan pada diri anak-anak kita di sekolah bahwa melakukan disiplin karena menghindari hukuman. Misalkan dalam pembelajaran IPS misalkan, anak ini tidak berani bolos karena dia tahu bahwa guru IPS ini akan memberi hukuman dia ketika dia bolos pada pelajaran IPS. Iya, pada pelajaran IPS dia tidak pernah bolos, tapi di pelajaran bahasa Inggris misalkan dia berani bolos karena saya tidak memberi hukuman kepada anak ketika dia bolos. Jadi ini ada tindakan yang berbeda. Tentunya yang anak lakukan itu berbeda pula. Jadi kurang efektif. Selanjutnya adalah untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan. Ini ilmu baru, terus terang Bapak Ibu, yang selama ini saya terapkan, bahkan sering memberikan penghargaan atau imbalan kepada anak. Tapi setelah saya mendapatkan ilmu di program guru penggerak ini, bahwa hal itu kurang baik untuk siswa. Saya merasakan itu Bapak Ibu dalam pelajaran bahasa Inggris. Saya menerapkan memberikan bintang. Bintang itu sebagai penghargaan anak-anak bahwa ketika anak melakukan hal baik seperti mengangkat tangan, bertanya atau menjawab pertanyaan dalam bentuk tugas, saya memberikan penghargaan bintang. Nanti di akhir semester, anak dengan bintang paling banyak saya akan berikan hadiah. Memang dalam kegiatan pembelajaran anak aktif, berebut mendapatkan bintang, tapi ternyata ada dampak buruknya. Yang pertama adalah adanya kesenjangan antara murid yang bisa dengan yang tidak bisa. Mereka biasanya iri, ada rasa iri hati. Oh iya, dia kok dapat ini bintang, sementara saya tidak, seperti itu. Kemudian saya melihat dari sisi anak yang mendapatkan bintang banyak, dia akan merasa dalam posisi itu saja. Maksudnya dia melihat bahwa saingannya sangat di bawah, jadi dia tidak bisa mengeksplor dirinya lagi, berada di zona nyaman. Jadi tidak ada kreativitas yang lebih dari anak yang mendapatkan nilai lebih. Sementara untuk anak yang di bawah, nilainya di bawah, dampak buruknya adalah
mereka akan hilang kepercayaan dirinya. Dia merasa bahwa saya tidak akan mendapatkan bintang karena yang dapat bintang pasti dia terus. Jadi kasihan anak ini tidak bisa mengembangkan dirinya. Ada rasa pesimisme di situ. Jadi mungkin Bapak dan Ibu bisa merefleksikan bagaimana selama ini ketika memberikan penghargaan, tentunya ada hal buruk yang terjadi di sana. Dan yang terakhir adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Motivasi inilah yang pada akhirnya kita akan coba terapkan di lingkungan sekolah kita, bagaimana memberikan motivasi intrinsik tadi. Salah satunya adalah dengan ini Bapak Ibu, dengan keyakinan kelas. Saya baca dulu. Keyakinan kelas adalah pernyataan-pernyataan universal terkait hal baik yang disepakati. Pernyataan tersebut dibuat dalam bentuk positif. Tujuan dari kesepakatan kelas adalah terwujudnya budaya positif di lingkungan sekolah. Jadi ini adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas dibentuknya dari mana? Ini berangkat dari aturan kelas tadi, peraturan-peraturan sekolah. Di keyakinan kelas ini kita melibatkan peserta didik untuk membuat suatu keyakinan tentang hal-hal yang baik yang harus mereka lakukan. Untuk lebih membedakan antara peraturan dan keyakinan kelas, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ini contoh perbedaan antara peraturan kelas dan keyakinan kelas. Konteksnya sama, cuma yang beda adalah direksi kalimatnya. Setelah menjadi produk, misalkan siswa harus hadir kelas tepat waktu. Ini bahasanya masih peraturan kelas. Di keyakinan kelas kita modifikasi menjadi kami murid yang selalu on time. Jadi lebih ke ini ya, mereka menyadari bahwa saya harus menjadi murid yang selalu on time. Kemudian yang kedua, dilarang mengejek atau membuli teman. Di keyakinan kelas kita ubah direksi kalimatnya menjadi kami murid yang saling menyayangi. Seperti ini. Dan banyak hal lainnya yang kita buat. Sebagai hal, saya ingin berbagi pengalaman membuat keyakinan kelas dengan siswa perwalian di kelas 8. Ya, ini yang telah saya lakukan beberapa minggu yang lalu, hampir sebulan dari sekarang. Bagaimana membuat keyakinan kelas? Yang pertama, saya menyampaikan kepada siswa untuk menuliskan kelas impian mereka. Apa hal-hal baik yang ingin mereka rasakan di dalam kelas, dan apa hal-hal yang kurang baik yang sebaiknya mereka tidak lakukan. Jadi hal ini mungkin terkait bagaimana pembelajaran dilakukan, bagaimana suasana kelasnya, kemudian bagaimana hubungan dengan guru, dan bagaimana hubungan dengan antar sesama siswa. Jadi saya bagikan dua kertas, yang kertas umum. Mereka menuliskan hal-hal baik yang dia impikan ada di sekolah, ada di kelasnya. Kemudian yang kertas merah, hal-hal yang sebaiknya mereka hindari untuk mereka lakukan. Jadi setiap anak menuliskan harapan-harapannya, kemudian menempelkan di depan kelas seperti ini. Setelah itu kita diskusikan. Tentunya di sini banyak bervariasi macam-macam hal yang mereka inginkan. Kami diskusikan dan menarik garis besarnya. Kurang lebih seperti ini. Keyakinan kelas yang disepakati di kelas 8 di perwalian kelas saya. Mungkin bisa dibaca Bapak ini atau kurang jelas. Ada di ini yang saya bagikan ya. Yang pertama adalah kami kelas 8 SMP 14 Bangga yakin bahwa kami yang pertama menjaga ketertiban, kebersihan kelas setiap saat. Kemudian belajar dengan antusias dan penuh percaya diri. Senantiasa bersikap sopan, baik, peduli, jujur, dan saling menghargai. Dan terakhir berdisiplin waktu dan berpenampilan rapi. Bisa dilihat mungkin perbedaannya Bapak Ibu tentang bagaimana peraturan dan keyakinan kelas. Dari bentuk produk yang dihasilkan, kemudian juga bagaimana proses membuat keyakinan kelas itu sendiri. Saya melihat dari keyakinan kelas yang dibuat ini ada respon.
respon positif, mereka senang mendapatkan pengalaman baru. Ya tentunya ini juga pengalaman baru bagi saya, yaitu menerapkan keyakinan kelas. Dan yang kedua adalah antusias dan siap menerapkan kesepakatan yang telah dibuat. Iya, mereka sangat antusias dan meyakini bahwa akan menerapkan kesepakatan kelas. Awalnya seperti itu, tapi setelah saya merefleksikan dan melakukan refleksi dari beberapa hari belakangan ini bahwa penerapan keyakinan kelas belum sepenuhnya berdampak sesuai yang diharapkan. Masih banyak siswa yang ketika saya tanya kenapa kamu iya Pak, saya lupa, dia masih banyak yang amnesia seperti itu. Ya tentunya ini tidak semudah membalikan telapak tangan Bapak Ibu. Ada proses, butuh proses, apalagi mungkin ada kebiasaan-kebiasaan anak yang memang sangat susah untuk kita ubah. Terkait hal itu maka dibutuhkan komitmen dan kerjasama seluruh warga sekolah. Saya merefleksikan bahwa tidak bisa kita berjalan sendiri. Tentunya kita harus bekerja sama untuk menerapkan keyakinan-keyakinan yang kita buat bersama anak-anak. Dan mudah-mudahan jika kita melakukannya secara konsisten dan terus-menerus, maka perlahan akan tumbuh budaya-budaya positif itu sendiri. Bapak dan Ibu bisa juga membuat keyakinan kelas berdasarkan mata pelajaran yang Bapak Ibu ampuh. Misalkan dalam bahasa Indonesia ada hal-hal yang mungkin Bapak atau Ibu anggap penting untuk siswa menerapkan keyakinan kelas. Iya, Bapak Ibu mengetahui hal-hal yang baik tersebut bisa membuat keyakinan kelas di setiap mata pelajaran. Seperti itu Bapak Ibu. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Ada posisi kontrol guru. Ini hampir terakhir di dua dari terakhir. Dia dosen masih tadi yang di bukunya menyebutkan ada 5 posisi guru, orang tua, atasan dalam melakukan kontrol. Bapak Ibu guru sebentar mungkin bisa merefleksikan diri ada di posisi yang mana. Apakah penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Nanti di sini kita lihat apa positif dan negatifnya. Ibu Rusna mungkin sudah bisa melihat posisi di mana. Merasa bersalah. Penghukum. Iya benar. Nanti ada posisi yang disarankan, yang sebaiknya yang mana yang harus diterapkan untuk mendukung budaya positif tadi. Kita coba cek satu persatu. Ini yang penghukum. Sepertinya sangat jarang kita temui untuk di masa yang sekarang ini, kecuali kita pada zaman kita jadi murid kayaknya sering kita dapat yang penghukum. Yang ciri-cirinya yang utama adalah menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Bisa saja misalkan anak datang terlambat dihukum push up atau verbalnya kamu anak yang ini seperti ini. Ini menyakiti Bapak Ibu, membekas sampai hari ini. Kemudian yang kedua menurutnya hanya ada satu cara agar pembelajaran berhasil, yaitu cara dia. Ya dia sebagai pengontrol dulu, sebagai super power, jadi cara dia yang dilakukan bahwa ini akan berhasil. Kemudian yang ketiga ada suara tinggi, biasanya sepaket ini Bapak. Kadangnya suara tinggi, biasa guru-guru kilatnya kita ini orang. Ada suaranya tinggi. Kemudian bahasa tubuh melotot, menghadik, jari menunjuk-nunjuk. Ya, itu. Tapi kayaknya di sini nggak ada ya. Nggak ada. Contoh, ini contoh misalkan anak datang terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan kamu bisa datang tepat waktu? Ini mungkin ekspresinya lebih ngotot lagi. Tapi kurang lebih seperti itu. Dampaknya murid marah, dendam hingga bersifat agresif. Iya. Biasanya sampai sekarang saya masih ingat guru yang penghukum bersikap agresif ini bisa berbahaya karena misalkan seperti melempar rumah guru atau mencoret-coret mobil bapak ibu guru, motornya dikepesin, itu biasanya agresifnya seperti itu karena ada dendam. Kita lanjut melihat posisi yang kedua, membuat merasa bersalah. Kita lihat seperti apa? Bersuara lembut, halus, sedih, menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah dan rendah diri. Sebenarnya dia halus sekali, cuma menyalahkan orang lain. Contohnya, ibu sangat kecewa dengan kamu. Bagaimana jika orang tuamu tahu tentang ini? Pasti mereka akan lebih kecewa. Dengan bahasa yang sedih,
seolah-olah menyalahkan anak. Dampaknya murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka, merasa tidak berharga dan gagal. Kondisi mereka tertekan, bisa mengutus amarahnya dengan menyakiti diri sendiri atau orang lain. Justru jika kita memposisikan diri sebagai pembuat merasa bersalah, dampaknya ini lebih berbahaya begitu. Iya, menyakiti diri sendiri atau orang lain. Anak itu merasa rendah diri. Iya, saya kenapa saya seperti ini? Saya merasa tidak berharga lagi. Dampaknya menyakiti diri sendiri dan orang lain. Lanjut. Yang ketiga, sebagai teman. Sepertinya saya pribadi lebih banyak memposisikan diri saya sebagai teman kepada murid-murid. Apakah ada dampak baik dan dampak buruknya? Kita lihat. Mengontrol murid melalui persuasif. Ada persuasif mempengaruhi. Kemudian ada suara ramah, akrab, dan bercanda. Seperti halnya sebagai teman, ya ada bercanda. Contohnya, ini bagaimana sih kamu kemarin sudah janjikan untuk tidak terlambat. Nah sekarang, kenapa kamu terlambat lagi? Ini dengan bahasa yang santai. Ya sudah, duduk dulu sana, kamu ini sambil tertawa. Jadi bahasanya sangat ini akrab dengan murid-murid, sama. Betul. Dampaknya, murid merasa senang dan akrab dengan guru. Ini dampak positifnya. Merasa senang, akrab dengan gurunya. Oh, gurunya baik nih. Bahkan diajak saya. Kemudian dampak negatifnya, murid bergantung pada guru tersebut dan mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Iya, mungkin pada guru itu baik anaknya. Ketika ada pada guru yang bersifat posisi kontrol sebagai teman ini baik, tapi pada guru lain mungkin tidak bisa menunjukkan hal yang sama. Ini dampaknya. Selanjutnya ada posisi sebagai pemantau. Ini mirip siapa nih gambar ini? Pemantau ini mengawasi murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Dia mengawasi murid berdasarkan peraturan. Kalau peraturannya apa? Konsekuensinya seperti apa? Jadi ada catatan-catatan biasanya seperti itu. Ya, kita bisa tahu mungkin siapa yang selama ini mengadakan perhitungan catatannya. Jadi ada suara data, bahasa tubuh, lokal. Ya biasanya ini ya, gas. Contohnya, baik kamu terlambat, apa konsekuensinya? Dia tanya. Dampaknya, murid memahami konsekuensi, guru menerapkan kedisiplinan pada peraturan. Tapi yang agak merepotkan adalah bagaimana guru harus meluangkan waktu lebih untuk memantau murid saat mengerjakan konsekuensi. Iya, ini baik kalau banyak positifnya banyak, cuma hanya kita membutuhkan waktu yang lebih. Yang terakhir, sebagai manajer. Ini adalah posisi yang disarankan untuk kita terapkan di sekolah sebagai manajer. Caranya, ciri-cirinya adalah yang pertama, guru membuat kesepakatan bersama murid. Tadi kesepakatan keyakinan kelas yang telah kita bahas sebelumnya. Mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perlakuan dan menemukan solusi atas permasalahannya. Kita tidak menghukum, tidak memberikan konsekuensi pada anak yang menekan mereka, tapi justru kita bimbing anak untuk menemukan sendiri atau mempertanggungjawabkan perilaku dan mencari solusi dari permasalahannya. Misalkan anak datang terlambat, kita berikan mempersilakan anak agar kedepannya dia tidak terlambat lagi. Mereka menemukan solusinya sendiri. Kemudian ada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku. Jadi biasa seperti posisi sebagai teman tadi, cuma lebih tegas lagi. Contohnya ini, menurut Anda apakah tindakan yang kamu lakukan itu benar? Kira-kira bagaimana cara kamu mengatasi masalah ini? Jadi kita pancing anak untuk menemukan solusinya sendiri. Nanti kita akan lebih bahas rincinya di segitiga restitusi. Dampaknya anak merasa optimis dan memiliki disiplin positif yang kuat. Ini yang diharapkan Bapak Ibu. Bagaimana kita menerapkan posisi kontrol sebagai manajer supaya anak menerapkan disiplin positif. Untuk lebih jelasnya, ini ada video bagaimana seorang guru memposisikan dari posisi kontrol dari yang
penghukum sampai manajer pada satu kasus yaitu anak yang datang terlambat. Nanti Bapak Ibu bisa bedakan gimana bedanya. Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Ibu, berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Ditegur bapak kepala sekolah, nah. Disangka ibu tidak. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Jadi itu Bapak Ibu Guru. Yang terakhir, ini yang disarankan untuk kita terapkan di sekolah. Bagaimana posisi kita sebagai manajer. Jadi dijelaskan bagaimana Naren bisa mencari solusi atas masalah keterlambatannya sendiri. Jadi kita bisa membantu murid untuk melakukan hal itu. Hal itu dapat dilakukan dengan langkah-langkah, yaitu ini Bapak Ibu, segitiga restitusi. Seperti yang saya singgung pada sebelumnya, bahwa restitusi ini berangkat dari hukuman, kemudian konsekuensi, dan restitusi. Jadi kalau hukuman, kita memberikan hukuman kepada siswa, efek jerak sesuai yang guru inginkan. Kalau di konsekuensi tadi ada stimulus aturannya, kemudian ada respon dari siswa. Ini lebih kepada kontrol positif yang dilakukan oleh siswa itu sendiri. Jika kita definisikan, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga bisa kembali dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian tahapan-tahapan yang dilakukan dalam restitusi antara lain adalah kita sebut sebagai segitiga restitusi: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Di tahap menstabilkan identitas kita bisa lihat di situ ada contoh pertanyaannya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Misalkan tadi yang terlambat. Iya. Jangan khawatir, kamu bukan orang satu-satunya yang melakukan kesalahan ini. Atau pertanyaan lainnya. Di validasi tindakan yang salah, setelah anak mengakui kesalahannya tadi, kita validasi bahwa kita tanyakan apa alasannya dia melakukan itu. Setelah itu, setelah anak menjelaskan alasannya, kemudian kita tanyakan, kita kaitkan dengan keyakinan kelas yang kita buat sebelumnya. Apa keyakinan kelas yang telah kita buat? Setelah anak mengakui bahwa keyakinan itu baik buat dia, kita bisa mengarahkan anak untuk mencari solusi dari permasalahan itu. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Untuk sebagai contoh penerapan, saya pernah melakukan skenario kasus pada 2 orang siswa. Ini saya tampilkan nanti satu skenario saja, yaitu seorang anak yang melakukan vandalisme dengan mencoret-coret di dinding kelas. Kasus gambarannya seperti apa?
kasih juga Pak Yamin akan memberikan pengertian dan kapasitas dan tentunya akan menjadi siswa yang memberikan. Baik, Bapak Ibu kurang lebih seperti itu gambaran restitusi atas tindakan yang atau kesalahan yang dilakukan siswa. Jadi kita ada menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas untuk mendorong siswa mencari solusi atas kesalahan dia sendiri yang dia lakukan. Demikian Bapak Ibu penjelasan materi terkait budaya positif. Jika ada masukan atau yang ingin Bapak Ibu guru sampaikan, saya persilahkan untuk kita diskusikan sama-sama dalam rangka untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita ini. Silakan Bapak Ibu guru. Pak Didi. Oke, terima kasih Pak Angga atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak atas pemaparan materi yang Bapak berikan kepada kita ya mengenai budaya positif yang harus diterapkan di lingkungan sekolah. Tentunya di sini saya akan memberikan tanggapan di mana setelah kita mengikuti pemaparan materi yang disampaikan oleh Bapak, di sini banyak sekali hal-hal baru Pak yang tentunya sebelumnya kita tidak tahu. Ya. Pada dasarnya kita melakukan tindakan-tindakan itu dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Apalagi seperti saya kurang lebih 9 tahun lebih mengajar, ternyata banyak sekali tindakan-tindakan yang saya lakukan dan itu saya anggap benar, ternyata itu salah. Ya. Ternyata itu bertentangan dengan budaya positif yang harus diterapkan di lingkungan sekolah. Artinya ini menjadi pembelajaran baru bagi saya pribadi dan untuk teman-teman yang lain. Kemudian terima kasih juga Pak Angga karena atas pemaparan materi Bapak. Tentunya ini memberikan pengalaman baru bagi kami dan pengetahuan baru juga bagi kami tentang bagaimana sih itu yang tentang budaya positif yang harus diterapkan di sekolah ya. Tentunya ini memberikan penyegaran buat kami agar bisa menjadi pendidik yang lebih memberikan sumbangsi yang lebih positif kepada anak-anak didik kita. Kemudian terima kasih juga Pak Angga karena dari materi tadi kita bisa mengetahui tentang posisi guru kita itu harus seperti apa. Guru itu posisinya harus seperti apa, porsinya atau artinya kita di lingkungan pembelajaran atau di lingkungan sekolah harus dapat memposisikan kita itu seperti apa ya. Tentang bagaimana kita yang seharusnya itu di sekolah seperti apa. Tadi ada beberapa jenis-jenis guru ya. Ternyata yang terakhir adalah seorang manajerial. Jadi itu tentunya memberikan pengetahuan baru bagi tentang bagaimana kita ke depannya. Tentunya tujuan dari pendidikan itu bisa tercapai pada dasarnya bahkan seperti itu ya. Kita setiap hari datang ke sekolah mendidik anak-anak bukan hanya berarti anak itu tahu tentang materi, tetapi lebih mengutamakan tentang etikanya, kemudian moralnya ya, yang tentunya diimbangi juga dengan pengetahuan yang mumpuni. Artinya seimbang antara etika dan pengetahuannya. Jadi itu memberikan dampak yang positif bagi kehidupan anak-anak itu sendiri yang berguna di kehidupannya yang mendatang ya, atau bagi masa depannya. Artinya budaya positif itu harus diterapkan pada diri mereka untuk sebagai bekal kehidupan mereka nanti pada saat sudah mandiri. Oke, saya rasa itu Pak Angga. Terima kasih kembali atas pengalaman dan pengetahuan baru yang disampaikan kepada kami, dan semoga ini itu menjadi memberikan nilai positif bagi kami dan bermanfaat bagi kami sebagai seorang pendidik di lingkungan pembelajaran. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Angga.
Ya, terima kasih banyak Pak Didi atas refleksi kegiatan pembelajaran yang telah kita sama-sama lakukan. Tentunya sama, bukan hanya Bapak Ibu guru, saya juga banyak belajar dari Bapak Ibu. Saya mengamati bagaimana Bapak Ibu selama ini melakukan pembelajaran di kelas, bagaimana Bapak Ibu mengevaluasi pembelajaran, seperti itu. Jadi intinya dari kegiatan ini saya mengajak pada rekan-rekan sekalian untuk sama-sama kita belajar dan memperbaiki hal-hal yang mungkin keliru yang selama ini kita lakukan. Kemudian kita mencari solusi dengan menerapkan hal-hal yang disarankan atau hal yang lebih baik lagi. Jadi seperti kita membuat keyakinan kelas, kemudian kita menerapkan disiplin positif di sekolah. Tentunya hal yang menjadi acuannya nanti adalah bagaimana membuat budaya positif di sekolah. Dan muaranya adalah bagaimana kita bisa menerapkan pembelajaran atau kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada murid, berpihak pada anak didik kita. Ya, demikian Bapak Ibu. Untuk selanjutnya penutup. Sebagai penutup saya sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang berkenan hadir. Kemudian mari sekali lagi saya mengajak kepada teman-teman sekalian untuk mudah-mudahan kita bisa, saya yakin pasti kita bisa untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita ini. Insya Allah. Secara pribadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata dalam saya berucap atau melakukan tindakan di depan Bapak Ibu guru sekalian. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.